Udah masuk bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisel mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan pakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Sebelum ibadah online hari ini, Kika mau ajak teman-teman untuk melihat beberapa tayangan tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Junior. Teman-teman, lihat ya, ada banyak yang bisa dibantu oleh Yayasan Rumah Junior. Ada banyak yang bisa dibantu oleh Yayasan Rumah Junior. Di antaranya adalah membantu daerah yang terkena bencana, membuat sekolah bola untuk anak-anak yang tidak mampu di Indonesia Timur, menolong anak-anak yang kurang mampu di kota Jakarta dan sekitarnya. Akan dibangun sekolah-sekolah di Indonesia Timur, serta membangun rumah-rumah ibadah yang rusak, dan masih banyak lagi. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk melihat sekeliling kita, membantu teman-teman yang kurang beruntung. Harus dimulai dari kita kecil. Bagaimana caranya, Kak? Kita aja susah. Kita aja masih kekurangan. Kita masih kecil, bisa apa? Justru kita harus belajar menjadi berkat dari sejak kita kecil. Kita kan bisa menabung dengan celengan nanti. Hasilnya buat membantu mereka yang kurang beruntung. Kasih tahu mama papa untuk memberikan ke yayasan atau orang yang memerlukan bantuan. Atau kalau belum bisa menabung, kita bisa doakan orang-orang yang kurang beruntung agar dapat pertolongan Tuhan melalui orang lain. Tapi jangan tidak melakukan apa-apa. Kita punya rumah yang nyaman, bisa sekolah, itu berkat Tuhan loh. Kita punya keluarga, itu juga berkat Tuhan. Nah, ayo sekarang waktunya kita jadi berkat bagi sesama. Cus, kita lihat tayangan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Junior berikut ini. Tidak layak lagi dipakai karena retak semua temboknya, dinding temboknya toh. Sangat memprihatinkan Pak, ditambah lagi ada adik saya yang gagal operasi Pak, jam 2:30 subuh tiba-tiba gempa, akhirnya rumah sakit juga rata dengan tanah. Oke,
Oke, taruh bola. Kalau habis omong, bola di mana? Bola depan saya. Oke, bola depan saya dan mundur sedikit. 1 langkah. Bukan di belakang saya, tapi di depan saya semua. Ngapain di belakang? Saya lihat siapa di belakang. Oke, mantap. Tadi belajar apa? Sejak awal November, Rumah Junior sudah membuka dan membuat sekolah bola Rumah Junior Football, di mana sekolah bola ini dikhususkan untuk daerah pedalaman Indonesia Timur seperti Kupang, Soe, Sumba, dan sekitarnya. Karena kami melihat bahwa anak-anak Indonesia Timur yang kuat-kuat, tulang mereka besar dan lari mereka cepat, sehingga kami berpikir dengan sekolah bola karakter mereka akan lebih dibentuk untuk masa yang akan datang. Kedisiplinan, komitmen, bayar harga, keteraturan dalam hidup, mental akan diasah melalui bola. Kita juga mendapatkan seorang atlet bola bernama Apo. Nama singkatnya Apo, berasal dari Afrika dan Kamerun. Beliau adalah atlet Persis Solo. Dan hari ini Apo bekerja sama dengan Rumah Junior Foundation. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari ambil bagian untuk 1 anak untuk sekolah bola. Maka anak-anak tersebut bisa mendapatkan kaos, sepatu untuk berlatih bola. Salam peduli Indonesia. Ya kan habis. Oh, bisa. Lalu masuk gol gimana? Masuk bisa, enggak masuk gol. Bukan masuk sini. Oke? Shalom adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang paling meriah semuanya. Haleluya. Wah, kakak mau lihat dulu dong senyum yang ada di sini. Kakak mau lihat senyumnya semua? Teman-teman sudah manis yang di rumah, apakah sudah makan? Apakah sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah, kakak undang untuk semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau kembali beribadah. Semuanya jangan pernah patah semangat ya. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah, berkati ibadah kami supaya menjadi berkat. Tuhan, berkati ibadah kami supaya lancar, wifi, sinyal, dan lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan udah gak sabar pengen berkati adik-adik. Yuk semua dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Terima kasih.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau menyembah dengan Yesus lebih lagi buat Tuhan.
yang memenangkan banyak teman-temannya, anak-anak yang memenangkan banyak keluarga demi keluarga. Berkati lebih lagi ya Tuhan, sebentar kami mau bersuka cita menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, nah kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau bersorak buat Tuhan lagi. Dan kakak mau undang adik-adik yang masih duduk semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya, goyangkan badannya kiri kanan, oke. Siap? Sudah? Kita mau nyanyi KASYH. Tahu? Oke, kita nyanyi untuk Tuhan. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay! KASYH
semangat? Yang masih semangat katakan, wuhu! Kakak percaya adik-adik akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Dan gak hanya adik-adik, tapi teman-temannya, tetangga-tetangganya, bahkan kota-kota akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Hey. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lomba-lomba, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lomba-lomba, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Semuanya menari, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi, biar setiap kebenaran firman yang ditabur oleh kakak sekolah minggu, kita bisa terima dengan baik, dan itu mengubahkan hidup kita. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan padamu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh, dan kami mau setia Tuhan, sampai akhir hidup kami melayani Engkau Tuhan. Demikian hidupku
Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan padamu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Selama kami masih hidup Tuhan. Beri hidup kami Tuhan. Hidup yang menjadi berkat buat teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan. Tapi kami percaya ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kami. Yang menguatkan kami Tuhan. Pada saat kami berkata-kata. Pada saat kami menumpangkan tangan kami Tuhan, ada kuasa dari Roh Kudus terjadi Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa. Yo, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Fitri mau adik-adik semua kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Jadi pas dengar firman Tuhan itu gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil main handphone, gak boleh sambil makan. Yuk kita mau sama-sama kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum Kak Fitri mau cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu semua karena berkat Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini kalian kalau di rumah itu sering liatin mamanya atau liatin oma atau liatin mbak suster itu lagi masak? Pasti sering dong ya liatin keluarga kita masak. Kalau lagi masak pasti ada apinya dong supaya makanannya mateng. Adik-adik pernah nggak kalau seandainya tangan kalian itu buat di atas kompor? Ih, pasti panas dong Kak Fitri. Ya pasti luka. Dan kita nggak akan mau buat diri kita itu dekat-dekat sama api. Karena api itu sangat berbahaya. Kak Fitri mau cerita tentang 3 orang yang disingkat itu SMA. Ada yang tahu kira-kira? Ya benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi adik-adik, di Babel itu Raja Nebukadnezar itu membuat suatu patung yang besar dari emas. Wah, pasti mahal banget dong ya patung yang terbuat dari emas, yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi Raja Nebukadnezar membuat perintah semua bangsa, baik itu yang dari prajurit, baik itu yang dari para menteri-menteri, wakil raja, semuanya harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ketika musik dibunyikan, contohnya kayak sangkakala, seruling, dan musik yang lainnya bunyi, semua harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apabila ada orang yang tidak mau menyembah patung itu, maka akan dimasukkan ke dalam perapian. Wah, kita nggak bisa kebayang ya kok seandainya kita tuh dimasukkan ke dalam api. Jadi adik-adik rakyat takut, sehingga semua rakyat itu dan para pejabat, para menteri, para wakil raja harus menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Itulah perintah Raja Nebukadnezar. Tibalah harinya adik-adik, musik dihidupkan seperti seruling tadi, sangkakala, dan tiba waktunya untuk semua rakyat itu menyembah patung Nebukadnezar. Jadi mereka sujud menyembah patung itu, tapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Siapa namanya? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau adik-adik karena mereka hanya percaya kepada Tuhan Allah. Kemudian ada prajurit yang melihat bahwasannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka tidak mau menyembah patung itu dan melaporkannya kepada raja. Kemudian Raja Nebukadnezar itu sangat marah. Siapa orang yang berani menentang perintahku? Panggil. Kemudian dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa
jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Oke? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Terus, apalagi ya kira-kira kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahuinya, ya raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung yang tuanku buat seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat ya, luar biasa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian, dan buat perapian itu 7 kali lebih panas adik-adik. Wah, sedangkan api yang gede itu aja udah panas, disuruh nyalakan lagi, barakan lagi 7 kali lebih panas. Sehingga apa yang terjadi? Prajurit yang menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian aja meninggal karena saking kepanasannya. Kemudian mereka menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja kesal dong adik-adik, beraninya mereka menentang aku. Kemudian dia melihat, dia ngintip ini. Kok ada 4 orang? Padahal kan yang dimasukkan hanya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja memanggil prajuritnya, ambil mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukankah yang kita masukkan itu 3? Kenapa di dalam ada 4? Wah, ternyata satu lagi adik-adik tahu siapa? Itu adalah malaikat Tuhan yang dikirimkan Tuhan untuk bersama-sama melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian mereka dipanggil, dan Raja Nebukadnezar melihat rambut mereka sama sekali tidak ada terbakar, bau gosong itu tidak ada adik-adik. Tangan mereka tidak ada yang luka, baju mereka tidak ada yang rusak, tidak ada yang terbakar. Wah, sehingga Raja Nebukadnezar buat gini, perintah. Kita harus menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang tidak menyembah Allah mereka, itu malah kena hukuman sama Raja Nebukadnezar. Jadi semuanya itu harus menyembah, harus sujud menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian apalagi ya yang mereka dapat adik-adik? Bukan hanya itu aja, bukan hanya nama Tuhan dipermuliakan, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan angkat mereka melalui Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan jabatan yang lebih tinggi kepada mereka. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan itu memang berkuasa atas hidup kita. Apa sih yang kita boleh ambil dari cerita ini? Kak Fitri mau kasih 2 poin. Poin yang pertama, di mana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Sama-sama sekali lagi kita katakan, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa ya Kak Fitri? Ya, Tuhan mampu membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api. Bahkan di Alkitab tertulis bahwa rambut mereka tidak hangus dan baju mereka tidak terbakar. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa. Yang kedua apa ya Kak Fitri? Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita harus berharap kepada Tuhan. Yuk kasih tahu mama papanya di rumah, Ma, Pa, kita harus sama-sama berharap kepada Tuhan ya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kak Fitri percaya di masa pandemi COVID ini kita pasti sedih. Pasti dong kita nggak bisa bebas keluar kemana-mana, kita nggak bisa kumpul sama teman, kita nggak bisa pergi ke sekolah, dan ibadah saat ini aja kita masih virtual, nggak bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya, dan sama kakak-kakak sekolah minggu juga nggak bisa ketemu sama adik-adik. Tapi kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh hanya menerima yang bahagia aja. Kita pasti mengalami yang namanya sedih, kita pasti mengalami yang namanya sakit, tapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertiga berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat mereka naik dan mempercayakan jabatan yang lebih tinggi lagi. Yuk Kak Fitri sama adik-adik yang ada di rumah dan papa mama adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berserah melalui cerita Alkitab ini yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita sama-sama belajar seperti mereka yang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan
yang kedua itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan cara kita berserah. Cara kita berserah itu contohnya apa Kak Fitri? Seperti bersyukur tadi. Kita bahagia kita bersyukur, kita sedih kita juga bersyukur, kita sakit kita bersyukur. Kita nggak boleh menerima hanya yang baik aja dari Tuhan. Oke, sebelum ayat hafalan kita berdoa dulu yuk. Kak Fitri bawa dalam doa ya adik-adik. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar cerita Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah Tuhan kami mau sama-sama belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, dan kami juga mau berserah dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan kami boleh kuat, kami boleh sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami keluar masuk dijagai Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, kita baca ayat hafalan kita yuk. Dari Mazmur 42 ayat 6b. Mazmur 42 ayat 6b. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi ya, Mazmur 42 ayat 6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke adik-adik, Tuhan berkati. God bless. Mari datang dengan Tuhan Yesus, tidak dengan tangan kosong. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati orang yang sudah memberi dan juga berkati orang-orang, supaya persembahan ini supaya bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau memberi, bisa bilang ke mama papa kalian, iya mama papa kalian, untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya.
Baik, adik-adik semua yang ada di rumah boleh lambaikan tangannya. Yang ada di sini juga lambaikan tangannya. Sebelum kita berpisah, kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik semua, sekali lagi ya. Kiranya Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, rahmat-Mu atas adik-adik kami yang ada di rumah. Orang tua, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Dan kiranya Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik angkat tangan kepada Tuhan tinggi-tinggi, orang tua juga angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.